terasa dunianya hampa, dunia kita hampa apabila kita tidak bersama Tuhan Yesus. Amin.
Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Apa kabar? Luar biasa. Luar biasa. Puji Tuhan ya. Kalau kita masih bisa ada di tempat ini dan kita masih bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan, itu memang luar biasa. Artinya luar biasa kesempatan yang Tuhan masih berikan bagi kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Hari ini Bapak sudah ada bersama dengan kita karena beliau pelayanan di Lobang ya. Di Lobang di tempat Pendeta Benny Leo. Kebetulan hambanya sedang berada di Jakarta, jadi diminta untuk berkhotbah di sana ya, beritakan firman di sana. Nah, Bapak Ibu Saudara, tema firman Tuhan yang saya bawakan ini adalah level mujizat yang Allah inginkan. Ya, level mujizat yang Allah inginkan. Lanjut. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita mau lihat arti kata dari mujizat. Ya, nah, secara ekonomi arti kata mujizat ada dua ya. Pada umumnya mujizat dipahami sebagai kejadian yang tidak dapat dimengerti dan tidak masuk akal. Pastinya ya Bapak Ibu Saudara, kita tahu kalau mujizat itu sesuatu yang tidak bisa dipikirkan oleh kita atau cara otak kita gitu ya. Nah, lalu yang kedua itu dari bahasa Latin. Artinya itu miraculum, berarti dari kata dasar mirari yang artinya menakjubkan. Menakjubkan, mengherankan, sesuatu yang luar biasa sehingga mengejutkan bagi yang menyaksikannya. Bapak Ibu Saudara, kalau bahasa Inggrisnya itu namanya miracle ya. Mujizat itu miracle. Nah, itu ya arti dari kata mujizat itu sendiri, miraculum bahasa Latinnya. Sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang mengherankan, sesuatu yang mengejutkan. Nah, itu artinya. Dari bahasa Yunani memakai dua kata, yaitu dunamis. Dunamis artinya tindakan yang dahsyat, dan semeion artinya tanda atau penunjuk arah. Kita mau lihat di dalam Markus 16 ayat 17 sampai 18. Di situ sudah ada, Bapak Ibu tinggal lihat slide saja. Ya. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di dalam Markus 16 ayat 17 sampai 18, firman Tuhan itu berasal dari kata semeion. Mujizat itu dari semeion, tanda ya. Semeion bicara tentang dari bahasa Yunani semeion, karena ada tanda-tanda ya Bapak Ibu Saudara. Bukan artinya dinamis. Kalau dalam dinamis itu tindakan yang dahsyat, tapi lebih kepada semeion, tanda-tanda ya. Nah, Bapak Ibu Saudara perhatikan firman Tuhan ini di Markus 16 17 sampai 18 ini sesuatu yang tidak masuk akal. Amin. Tapi inilah tanda-tanda orang yang percaya mengusir setan. Nah, kalau mengusir setan kan nggak semua orang bisa melakukan ya. Itu sesuatu yang mujizat bagi orang lain ya, bagi orang-orang yang mustahil. Bapak Ibu Saudara memegang ular. Nah, itu juga satu mujizat Bapak Ibu Saudara ya. Nggak semua orang bisa memegang ular. Yang ada semua orang lari melihat ular. Yang banyak orang tidak berani dekat ular, termasuk saya. Bapak Ibu Saudara, ini adalah dari kata mujizat semeion. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Nah, lihat ya. Nih, kata tanda dalam ayat Markus 16 ini menggunakan kata Yunani semeion. Ya, yang artinya pemberi arah atau petunjuk
jalan. Bapak Ibu Saudara, pemberitaan atau petunjuk jalan. Jadi maksudnya di sini adalah mujizat bukanlah tujuan, tetapi tanda atau penunjuk arah. Kita harus lebih mengerti itu ya. Mujizat itu bukan tujuan, tetapi tanda atau petunjuk arah. Kita lihat di dalam Yohanes 11 ayat 42, sudah ada di slide. Yohanes 11 ayat 42. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang mengutus aku. Nah, Bapak Ibu Saudara, tadi di Markus yang kita sudah baca di Markus 16 itu, kata tanda mujizat itu adalah dari kata semeion, yang artinya penunjuk arah, memberi arah. Tapi kalau di dalam Yohanes 11 sampai 42 ini dunamos, ya, mujizatnya ini bicara tentang dunamos, Bapak Ibu Saudara, dunamis, tindakan yang dahsyat. Ada perbedaan, Bapak Ibu Saudara, di Markus yang kita baca sebelumnya 16 dan Yohanes 11 ayat 42 ini, ya. Ini Yohanes 11 ini merupakan kisah tentang Yesus membangkitkan Lazarus yang telah mati 4 hari, Bapak Ibu Saudara. Telah mati 4 hari. Nah, dibangkitkan itu sesuatu yang mustahil. Kenapa sesuatu yang mustahil? Kita sudah melihat banyak ya jenazah kalau sudah mati ya sudah nggak bisa bangun. Ya benar ya Bapak Ibu Saudara, sudah busuk, sudah mulai ada pembusukan. 4 hari itu udah mulai di dalam tubuhnya itu mulai ada pembusukan dan nggak mungkin Bapak Ibu Saudara kalau bangkit. Nah, tetapi di dalam Yohanes 11 dan 42 itu ada mujizat yang terjadi di sana. Seorang yang bernama Lazarus mati 4 hari bangkit. Nah, itulah mujizat yang bicara tentang dunamis. Kenapa dunamis? Karena itulah tanda yang luar biasa dan biasanya digunakan untuk orang yang belum percaya kepada Tuhan, ya, digunakan untuk orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Seringkali mujizat ini terjadi untuk orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan, belum mengenal Tuhan. Coba kita lihat di sini ya, jelas sekali bahwa mujizat yang dilakukan oleh Yesus di sini adalah memberikan arah bagi orang yang belum mengenal dan yang belum percaya pada Yesus supaya mereka menjadi percaya, ya Bapak Ibu Saudara. Nah, itu ya maksudnya ya, mujizat itu diperlukan oleh setiap manusia. Setiap kita memerlukan mujizat terjadi dalam hidup kita. Tetapi apakah kita membutuhkan yang dunamis atau yang semeion, Bapak Ibu Saudara? Kita harus membedakan itu. Waktu kita masih belum percaya kepada Tuhan, waktu kita masih anak-anak, ya anak-anak di dalam rohanian kita, yang kita harapkan itu dunamis, ya tanda-tanda yang dia namanya luar biasa saja, ya yang luar biasa. Tuhan, saya mau ini mujizat Tuhan turun atasku, Tuhan berikan, ya amin Bapak Saudara. Tuhan tolong dengar doaku, Tuhan berikan. Nah, karena Tuhan mau memberikan kepada kita mujizat-mujizat itu, kenapa? Karena kita masih dalam tahap pertumbuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Sama seperti seorang anak kecil, ya. Kita akan pernah punya anak kecil ya, yang sudah berumah tangga. Kita pernah punya anak kecil. Waktu anak kecil itu umur 1 tahun, 2 tahun kita tidak mengerti kata tidak boleh, ya. Nanti sabar itu belum mengerti, ke otaknya itu belum sampai. Maka dari itu apa yang dia minta, dia harus minum, benar kan? Mama, nah, langsung mamanya datang. Papa, apanya berikan? Karena belum mengerti. Tapi kalau anak sudah mulai dewasa, ya Bapak Ibu Saudara, dia sudah mulai belajar dipahami oleh orang tuanya. Nah, mama belum punya uang, sabar ya. Nanti kalau mama sudah punya uang, mama janji berikan. Nah, seperti itu ya. Jadi tidak sesuatu yang harus pada saat itu. Jadi Bapak Ibu Saudara mengerti ya maksudnya ya, dunamis dan semeion ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu Saudara.
Saya yakin dan percaya kita semua di sini adalah orang-orang percaya yang sudah menerima Yesus dan mulai sudah dewasa secara rohani, ya. Jadi kita mau belajar di sini tentang mujizat untuk kita bagi orang yang percaya pada Yesus, ya, dan yang sudah dalam tahap dewasa. Nah, mujizat dalam tahap seperti kita ini bukan lagi mengarah pada kebutuhan jasmani, ya, Bapak Ibu Saudara. Tetapi kita harus melihat petunjuk arah yang berorientasi pada perubahan karakter menjadi seperti Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara, yang harus kita garis bawahi bahwa mujizat buat kita sekarang ini bukan untuk pemenuhan kebutuhan jasmani, tetapi lebih kepada perubahan karakter. Amin Bapak Ibu Saudara. Buat Tuhan menjawab setiap doa kita itu gampang, ya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, untuk mengubah karakter manusia itu tidak gampang, ya. Karena Tuhan tidak menciptakan kita seperti robot, hebat, ya. 180 derajat dia sudah berubah jadi baik. Tidak. Kita diciptakan Tuhan kehendak bebas. Jadi perubahan karakter itu bukan urusan Tuhan. Amin. Tuhan hanya memberikan tanda, arah, memberi jalan, ya. Tapi memberitahukan, begini loh kalau kamu mau menjadi seperti Yesus, begini loh kamu kalau mau menjadi seperti aku. Tanda, ada jalan, pemberi arah. Tapi tuh yang mengubah karakter kita ya diri kita sendiri. Amin Bapak Ibu Saudara. Kalau kita sudah bisa mengubah karakter kita sendiri, Bapak Ibu Saudara, itulah mujizat. Amin. Mujizat untuk kita sebagai anak-anak Tuhan. Dan itu prosesnya juga gampang, ya. Di dalam 1 Yohanes 2 ayat 6 berkata, bahkan siapa mengatakan bahwa ada di dalam dia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ya, jadi kalau kita bilang saya sudah hidup di dalam Kristus, berarti kita wajib belajar berjuang bersama-sama hidup sama seperti Kristus telah hidup. Nah, itu nggak gampang Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau kita sudah mencapai ke situ, itulah mujizat. Ya, semenion. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, Ibrani 12 ayat 1. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Nah, level mujizat yang harus kita kejar agar mengalami perubahan arah hidup dan gaya hidup duniawi menjadi gaya hidup seperti Yesus, kita melihat adalah yang pertama Bapak Ibu Saudara, menanggalkan beban. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang pertama adalah menanggalkan beban. Bapak Ibu Saudara, kita nggak mungkin Bapak Ibu Saudara menjadi sama seperti Kristus kalau beban kita itu terlalu banyak hal yang kita pikirkan, ya, banyak hal yang kita pikirkan. Kata menanggalkan bahasa Yunani-nya adalah apothemai, artinya memotong atau membuang, ya. Kata beban dalam bahasa Yunani-nya adalah ongkos bukan ongkos transportasi, ya, artinya halangan. Di dalam Matius 19 ayat 21 dikatakan, kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikan itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat cerita ini di dalam Matius 19 ayat 21, ini adalah cerita seorang yang sangat kaya, seorang anak muda yang sangat kaya, ya. Dia mau mengikut Yesus, Bapak Ibu Saudara. Dia mau mengikut Yesus. Dia bilang sama Yesus, Yesus, aku mau ikut kamu, bahasanya, ya, bahasa sehari-hari. Boleh, ya. Tapi
sudah melakukan firman-Mu, ya. Aku sudah aku melakukan hukum Taurat. Aku melakukan apa yang Engkau mau. Yesus bilang, oke, tapi sekarang saya mau kasih kamu arahan. Kalau kamu mau ikut aku, ya, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Baru kamu datang, ya, kemari dan ikutlah. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, anak muda ini tidak mau menanggalkan halangan tersebut, ya. Apa halangannya? Halangannya adalah hartanya. Amin. Hartanya, sesuatu yang dia banggakan, sesuatu yang dia lebih cintai dibanding Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, sedangkan yang Yesus mau buktikan, ya, ada bukti. Kalau kamu mau ikut aku, kamu harus menanggalkan semua yang kamu sangat cintai, yang sangat kamu pegang erat-erat, dan kamu tidak bisa lepas itu. Kamu harus lepaskan. Berikan kepada orang-orang miskin. Sebenarnya di situ, Bapak Ibu Saudara, di situ Yesus ingin melihat apakah anak muda ini taat dalam arahannya, ya. Yesus mengarahkan sama anak muda ini, kalau kamu mau ikut aku, jual semua milikmu, ya, kasih orang miskin sana. Dan kedua, pasti saya yakin dan percaya Tuhan Yesus juga melihat cintanya, ya, amin Bapak Ibu Saudara. Kalau dia menanggalkan halangannya semuanya itu, berarti Yesus mencintai, anak muda itu mencintai Yesus lebih daripada harta yang dimilikinya. Sama seperti Abraham. Abraham, Bapak Ibu Saudara, waktu dia sebelum meninggalkan Ur Kasdim, ya, lalu dia itu sangat kaya, Bapak Ibu Saudara. Keluarganya ini keluarga yang sangat kaya, Bapak Ibu Saudara. Tetapi Yesus, Allah berkata kepada Bapak Abraham, kamu harus pergi dari tanah Ur Kasdim ke tanah yang akan aku berikan kepadamu. Ya, sama seperti ini ya ceritanya, tapi agak sedikit versinya beda. Nah, tetapi sebenarnya tujuannya sama, ya. Tujuannya itu bahwa Allah ingin kamu menunjukkan kesetiaan kamu, cinta kamu itu benar-benar loh sama Tuhan, sama Allah gitu ya. Dan benar Bapak Ibu Saudara, yang dilakukan Abraham adalah meninggalkan tanah Ur Kasdim. Sesuatu yang sangat berharga baginya. Sesuatu yang sangat Bapak Ibu Saudara, dari kecil sampai besar di sana, ya, di tanah orang tuanya, dibesarkan di sana, begitu cintanya pasti saya rasa. Pergi, Tuhan suruh pergi, itu gak gampang. Sama kayak kita merantau, Bapak Ibu Saudara. Ya, waktu kita pertama kali ada di kampung halaman kita merasa nyaman. Tetapi waktu kita disuruh keluar dari kampung halaman kita dan kita memulai merantau, siapa yang di sini? Nangis. Waktu mau merantau. Ya mungkin aku perempuan aja ya, kalau bapak-bapak belum tentu ya. Nah, saya mengalami, saya nangis, Bapak Ibu Saudara. Tapi karena Tuhan berkata, kamu harus keluar dari tanah itu, ya kamu harus keluar gitu. Ya belajar taat. Ya mau tidak mau Bapak Ibu Saudara, ikutin apa kata Tuhan. Nah seperti itu ya Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau kita mau mengalami mujizat yang sesungguhnya, ya, semeion itu yang harus kita lakukan adalah menanggalkan semua halangan atau rintangan yang membuat kita mendekat kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Karena halangan-halangan itu adalah sesuatu yang menjauhkan kita dari Tuhan sebenarnya. Ya, sebenarnya seperti itu. Dan Tuhan lihat di anak muda ini, kasus anak muda ini, yang bisa menjauhkan Tuhan dari dia adalah uangnya, hartanya. Ya, begitu juga Abraham yang Tuhan lihat, wah ini tanah leluhurnya, kekayaannya. Kan Abraham diuji 2 kali ya. Kedua yang Tuhan minta anaknya, ya, menghalangi rintangan. Pas anaknya lain, wah ini menghalangi rintangan nih, ya, menghalangi ini harus dijauhkan.
kita. Tapi pas diuji Abraham lulus, disitulah Tuhan lihat bahwa anak bukan rintangan buat dia semakin dekat sama Tuhan. Amin. Dia benar-benar full mengasihi Tuhan. Nah, seperti itu Bapak Ibu Saudara. Yang diinginkan Tuhan kepada kita, mujizat yang terjadi dalam hidup kita itu yaitu menanggalkan rintangan kita, menanggalkan beban kita yang membuat kita jauh dari Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Yang kedua adalah mujizat yang untuk orang percaya adalah menanggalkan dosa. Nah, ini juga berat Bapak Ibu Saudara. Ya, menanggalkan dosa ini juga cukup berat. Menghalangi rintangan atau menanggalkan beban aja sudah berat, tapi sebenarnya sangat menguntungkan kita. Ya, sangat menguntungkan kita, sama seperti kita naik gunung, kan nggak boleh banyak beban. Jadi yang kita bawa, tas yang kita bawa atau kita tenteng sedikit saja. Nah, ini sama Bapak Ibu Saudara. Yang kedua ini menanggalkan dosa. Nah, ini dosa juga bisa membuat menjauhkan kita dari Allah Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau kita bisa belajar dari hari ke hari menanggalkan dosa, Bapak Ibu Saudara, itu juga namanya mujizat semenion ya, yang terjadi dalam hidup kita. Jadi mujizat itu bukan karena doa kita dijawab Tuhan, bukan hanya sesuatu hal yang spektakuler yang Tuhan siapkan buat kita, tetapi mujizat itu juga bicara di saat kita bisa meninggalkan atau menanggalkan dosa, menguasai atau mengontrol sesuatu dengan ketat. Dosa itu kita yang mengontrol, bukan dosa yang mengontrol kita. Beda ya. Dosa mengontrol kita sama kita yang mengontrol dosa. Amin. Kalau dosa yang mengontrol kita, hidup kita selalu di dalam lingkaran dosa, Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau kita yang mengontrol dosa, kalau kita mau melakukan dosa, kita yang kontrol. Wah, volumenya keras, pelan, sedang. Nah, kita yang kontrol Bapak Ibu Saudara. Nah, inilah menanggalkan dosa. Bicara menanggalkan dosa dari kata euperitaton, ya. Kita yang harus menguasai dosa sebelum dosa menguasai kita. Kita yang harus membuat diri kita menang atas dosa. Kita yang harus mengontrol segala sesuatu yang dapat membuat kita jatuh ke dalam dosa. Bapak Ibu Saudara, kita yang mengontrol. Dan saya yakin dan percaya, ya, kita semua ini Tuhan berikan ada alat kontrolnya di dalam diri kita. Amin. Tuhan memberikan alat kontrolnya itu di dalam diri kita. Ya, remote-nya itu di kita sebenarnya, dan ada gitu ya. Apa yang bisa mengontrolnya? Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan. Ya. Waktu kita belajar firman dan belajar firman, Bapak Ibu Saudara, kita mau melakukannya, dan itulah kita alat kita untuk bisa mengontrol dosa. Kita juga ada bantuan dari Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara. Jadi sebenarnya kita itu luar biasa Tuhan buat ya, manusia itu sesuatu karya yang sangat sempurna di mata Allah. Karena dia bisa mengontrol segala sesuatu dengan baik. Karena Allah punya sistemnya yang Allah taruh di dalam diri kita. Dan Allah tidak membiarkan kita sendiri. Ada firman Tuhan, ada Roh Kudus, ya Bapak Ibu Saudara, yang membuat kita bisa mengontrolnya, ya. Dosa itu Bapak Ibu Saudara. Jadi kita nggak terus-terusan melakukan dosa, Bapak Ibu Saudara, itu maksudnya. Dari hari ke hari kita belajar menguasainya. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, mujizat untuk orang percaya adalah memiliki ketekunan dalam berjuang untuk menjadi seperti Kristus. Ketekunan Bapak Ibu Saudara. Lihat dalam Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ya, yang ketiga, mujizat bagi orang percaya saat kita tekun untuk berjuang menjadi seperti Kristus, itu adalah mujizat. Karena banyak orang-orang yang stuck, ya, berhenti di perjalanan,
waktu Tuhan memproses hidupnya, dia nggak sanggup untuk tekun, Bapak Ibu Saudara, dan berjuang. Udahlah, ya memang diriku seperti ini, ya memang aku manusia berdosa. Ya udahlah, terserahlah dunia bilang apa, terserahlah Pak Pendeta bilang apa, terserahlah teman-teman seiman bilang apa. Saya sudah cukup berjuang. Saya rasa saya sudah lelah berjuang. Saya berhenti di sini. Kalau kita berhenti di tengah jalan, Bapak Ibu Saudara, kita bukan termasuk orang yang tekun dan berjuang. Amin. Yang namanya orang yang tekun dan berjuang, dia harus sampai di garis finish. Ya, dia harus sampai di garis finish. Seperti lomba, ya, olahragawan. Dia mau menang, Bapak Ibu Saudara. Nah, dia harus sampai garis finish. Dia harus berjuang, dia harus tekun berlatih tentunya, ya. Berlatihnya nggak apa ya Bapak Ibu Saudara. Hari ini latihan, besok enggak. Hari ini latihan, besok enggak. Saya yakin dia nggak bakal juara. Ya. Tapi kalau orang yang tekun, dia belajar, dia berjuang, dia berlatih, itu orang akan jadi orang sukses. Ya. Nah, sama dengan kita Bapak Ibu Saudara. Kalau mujizat yang kita mau lakukan dalam hidup kekristenan kita menjadi sama seperti Kristus, harus ada ketekunan. Kita harus benar-benar berjuang Bapak Ibu Saudara. Arti tekun menurut Kamus Bahasa Indonesia rajin, bersungguh-sungguh, ada kerajinan. Ya, Francis, Cindy, Abraham mau menjadi orang sukses cuma satu, rajin, bersungguh-sungguhlah dalam belajar. Amin. Selain kalian takut Tuhan, rajin, sungguh-sungguh kalian belajar, sukses mengikutimu. Amin. Tapi kalau nggak rajin dan bersungguh-sungguh dalam pelajaran, jangan harap kita sukses, Bapak Ibu Saudara. Ya, sama seperti kita usaha juga begitu. Sama seperti kita bekerja, Bapak Ibu Saudara. Inilah dunia kita yang sesungguhnya. Amin, Bapak Ibu Saudara. Harus ada ketekunan. Kita harus berjuang. Ya, tujuan tadi ada lagu kan? Kaulah tujuanku, Bapak Ibu Saudara. Kaulah tujuanku. Ya, tujuan kita kan sebenarnya kepada Bapa, kepada Yesus. Amin. Nah, harus tekun Bapak Ibu Saudara, harus berjuang dalam mengalahkan rintangan kita yang menghalangi kita dan dosa. Ya, harus rajin, harus bersungguh, harus berjuang. Itulah cara kita untuk menjadi seperti Kristus, dan itulah cara kita untuk mengubah cara berpikir kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Kita harus belajar mengubah cara berpikir kita. Matius 6 ayat 33 dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, Bapak Ibu Saudara, di sini di dalam Matius 6 ayat 33 bagus ayatnya ya. Ini ayat sering dipakai untuk anak Tuhan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tetapi yang sering diambil sama anak Tuhan, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Yang sering diklaim sama anak Tuhan, Tuhan akan menambahkan semua yang kebutuhan kita. Tetapi Bapak Ibu Saudara, enggak lihat kalimat awalnya, ada pemberi arahnya. Allah memberikan tanda atau arahan. Apa arahannya? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu arahan Allah. Amin. Allah bilang cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, baru dapat bonus. Ya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau mujizat yang akan kita alami, semeion, terlebih dulu di dalam Matius 6 ayat 33 harus cari Allah dulu. Baru kita mendapatkan dunamis, mujizat yang spektakuler. Pastinya semuanya itu akan ditambahkan kepadamu, semua yang dibutuhkan oleh kita. Dibutuhkan bukan keinginan ya. Yang dibutuhkan kita, kebutuhan kita yang akan ditambahkan Tuhan, bukan keinginan kita. Beda ya,
ya. Tapi Allah yang jelas, Allah tahu kebutuhan kita. Amin. Nah, Matius 7 ayat 21 di sini katakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan siapa? Dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Bapak Ibu Saudara, mendapatkan bisa masuk ke kerajaan surga itu adalah sesuatu mujizat. Amin, Bapak Ibu Saudara. Enggak sembarangan kita punya tiket ke surga, Bapak Ibu Saudara. Tiket ke surga ini enggak gampang. Kita udah dikasih tiket keselamatan, tapi untuk masuk ke surga, Bapak Ibu Saudara, itu ada perjuangannya lagi. Amin. Kejar keselamatanmu, kata firman Tuhan. Tiketnya udah ada, Bapak Ibu Saudara, tapi kita disuruh kejar karena ada lagi tiket untuk ke surga. Tiket ke surga itu kalau kita punya ketaatan kepada Tuhan, melakukan kehendak Bapa. Waktu kita melakukan kehendak Bapa, maka Bapak Ibu Saudara, disitulah kita bisa layak masuk ke dalam kerajaan surga. Ya, ini firman Tuhan yang berkata. Matius 7 ayat 22 sampai 23. Pada hari terakhir banyak orang yang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Ini dunamis ya, Bapak Ibu Saudara ya, ini dunamis. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepadamu mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Penyala daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Ini bicara Simeon. Ya Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau mengalami mujizat Allah, Allah mengenal kita, Bapak Ibu Saudara. Jangan kita hanya mau menerima berkat dari Allah. Dunamis itu udah bernubuat, udah mengusir setan, udah mengerjakan mujizat-mujizat, ya, yang sakit disembuhkan, tetapi lupa ada penunjuk arah. Allah memberikan penunjuknya, yaitu kamu harus melakukan kehendak Bapa, menanggalkan rintangan halangan, menanggalkan dosa, fokus kepada kehendak Bapa. Nah, itu dilupakan Bapak Ibu Saudara. Maka dari itu kata firman Tuhan, bukannya orang yang berseru kepada Tuhan Tuhan, tapi yang melakukan kehendak Bapa, itulah yang dikenal Tuhan. Ya, itu maksudnya firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Nah, lihat di dalam Matius 7 ayat 22 sampai 23. Di sini ada kontradiksi mujizat. Dapat mengusir setan tetapi tidak dapat mengusir kebencian. Ya, dia bisa mengadakan mujizat, mengusir setan, tapi dia tidak bisa mengusir kebencian dalam dirinya. Nah, itu kan kontradiksi ya Bapak Ibu Saudara ya. Dia bisa melakukan hal yang dinamis, tetapi dalam Simeonnya menanggalkan dosanya dia nggak bisa. Ya, itu kontradiksi namanya ya. Sesuatu yang berlawanan. Dia bisa mengusir setan, tapi tidak dapat mengusir misalnya hasrat zinanya, ya, seks bebas, ya, dan lain sebagainya. Nah, menerima mujizat dan dapat melakukan mujizat, tetapi hidupnya melakukan kebohongan terus dan kesombongan, ya. Mempunyai karunia kesembuhan dan melakukannya, tetapi hidupnya tidak mendatangkan kesembuhan bagi orang lain. Misalnya dia pemarah, ya, pendendam, suka menghina orang, ngebully. Dia buat apa Bapak Ibu Saudara? Kalau kita melakukan banyak hal sepertinya karunia-karunia kesembuhan, tetapi hidupnya tidak berkenan di hadapan Tuhan, ya. Dia menjadi hujatan bagi semua orang. Katanya dia bisa mengadakan kesembuhan, tapi tahu nggak temperamennya yang sesungguhnya? Dia pemarah loh, ya kan? Tahu nggak temperamen sesungguhnya? Kasar, mulutnya nggak bisa dijaga. Kalau ngomong tuh kasar, dia tuh menghina orang. Nah, seperti itu hujatan-hujatan yang keluar dari orang di sekitarnya, Bapak Ibu Saudara.
firman Tuhan, orang-orang seperti itu adalah pembuat kejahatan. Ya, itu firman Tuhan. Nah, kita belajar Bapak Ibu Saudara, belajar kita menerima mujizat itu dari kata semeion, bahwa kita menanggalkan rintangan kita, ya, menanggalkan dosa kita, dan kita belajar untuk melakukan kehendak Bapa. Mujizat tetap berlaku untuk masa sekarang ini. Ya, Allah juga tidak pernah menutup mata karena Allah tahu manusia perlu mujizat. Tetapi mujizat yang seperti apa? Ya, bukan hanya mujizat dinamis saja. Karena masih banyak orang yang belum mengenal Allah. Oleh mujizat mereka bisa menjadi percaya pada Yesus. Ya, kalau yang hal yang dinamis itu hanya untuk orang-orang yang belum percaya atau orang-orang yang percaya masih anak-anak, ya Bapak Ibu Saudara. Tapi level mujizat untuk orang yang sudah percaya adalah perubahan arah hidup dari manusia duniawi menjadi manusia seperti Kristus. Itulah level mujizat yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Amin. Amin. Ya, biarlah firman Tuhan ini memberkati kita dan kita bisa sampai di level mujizat yang Tuhan inginkan. Ya, merubah hidup kita dari manusia duniawi menjadi manusia seperti Kristus. Tentunya lewat proses demi proses, bukan instan, tapi tetap berjuang dan melakukan firman yang menjadi kehendak Bapa kita. Amin untuk firman Tuhan. Kita mau berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan buat pagi hari ini Tuhan Yesus, di mana Engkau sedang menyampaikan isi hatimu bagi kami Tuhan. Untuk kami Tuhan belajar Tuhan sampai di level mujizat yang Tuhan inginkan, yaitu pembaharuan karakter kami Tuhan Yesus, pemikiran kami dari dunia menjadi seperti Kristus. Tuhan tolong kami Tuhan, mampukan kami Tuhan Yesus, mampukan kami Roh Kudus dengan kekuatan firman dan Roh Kudus, sehingga Tuhan kami boleh bersama-sama berjuang dan melakukan firman, melakukan kehendak Bapa di dalam hidup kami. Dan kami percaya di saat kami melakukan kehendak Bapa, di saat kami masuk dalam level mujizat yang Allah inginkan, maka Engkau akan memberikan hal-hal yang spektakuler yang akan Tuhan berikan bagi kami sesuai dengan kebutuhan yang kami perlukan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau tolong mengingatkan kami hari demi hari melalui firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, sebentar kami mau pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan Yesus jaga dan pelihara kami Tuhan, sampai tiba kami di rumah dengan tidak kurang satu apapun. Sepanjang minggu ini Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan, Roh Kudus dan firman Tuhan selalu mengingatkan kami, sehingga dimanapun kami berada Tuhan, kami bersama-sama Tuhan Yesus melakukan firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu. Berkati setiap sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada, Tuhan Yesus sertai dan lindungi. Mungkin mereka saat ini sedang bekerja, Tuhan jaga dan lindungi. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan dengan bilur-Mu. Mereka yang letih lesu dan berbeban berat, Tuhan berikan kekuatan bagi mereka. Mereka yang saat ini mulai malas Tuhan untuk datang beribadah, Tuhan ingatkan mereka supaya mereka kembali tekun Tuhan di dalam mencari Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa, bersyukur Tuhan sudah menolong dalam proses ibadah pemakaman dan penghiburan Tuhan Yesus untuk keluarga Pak Andreas. Kalau mereka akan kembali ke tempat mereka masing-masing Tuhan, kakak-kakak mereka Tuhan jaga dan lindungi, tiba di tempat dimanapun mereka berada dengan tidak kurang satupun. Berkati Mama Naomi juga Tuhan yang sedang ada di Medan, Tuhan berkati setiap acara Kau lancarkan, dan Tuhan juga tibakan dia sampai tempat ini bersama anaknya dengan selamat. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati Bu Nisi, Nenek Nisi, Tuhan sembuhkan, beri kekuatan, penghiburan baginya. Bu Yuli juga Tuhan tolong dalam nama Yesus, Engkau berikan kekuatan, kesehatan bagi mereka. Berkati juga Mama Mei Tuhan, berikan kesehatan bagi Mama Mei Tuhan. Dan kami yang sakit Tuhan sembuhkan dengan minum dengan darah-Mu. Setiap usaha kami Tuhan dan pekerjaan kami, Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Dan tolong kami Tuhan bisa menjadi berkat dimanapun kami berada Tuhan,
Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu. Tuhan, Kau berkatilah setiap anak-anak-Mu yang datang pada pagi hari ini. Mereka yang mencari Tuhan, Engkau berkati Tuhan Yesus. Yang belum mencari Tuhan, karena ada hal-hal yang mereka lakukan, Tuhan tolong ingatkan mereka untuk minggu depan datang bersama-sama dengan kami. Baiklah Bapak Ibu Saudara, kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita angkat kedua kanan kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, penyertaan Tuhan Yesus Kristus, dan pimpinan Roh Kudus menyertai kehidupan saudara dan saya mulai hari ini, esok, sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom.